Aduh, ada aja ya komen tadi ya. Tapi Lucu ya? pemirsa, Jason, itu di situ tadi banyak anak-anak. Nah, kita akan bahas pemirsa karena selain memperbaiki psikis anak, masa depan anak juga perlu diperhatikan, apalagi bagi anak-anak yang ditinggal orang tuanya yang jadi korban meninggal ataupun belum diketahui keberadaannya dalam bencana di Pulau Sumatera kali ini, Jason. Betul, itu salah satu dampak yang mungkin terjadi di sana, dan untuk itu pemirsa kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, ada Margaret Aliatul Maimunah yang tersambung bersama kami. Selamat pagi Bu Margaret. Pagi Ibu. Selamat pagi Mas, selamat pagi Mbak. Baik, terima kasih Bu Margaret telah bergabung bersama kami. Tapi Ibu, kami ingin mengkonfirmasi kalau menurut catatan KPAI sampai dengan saat ini, berapa Bu jumlah anak-anak yang terdampak mungkin misalnya kehilangan orang tua, harus mengungsi akibat bencana yang ada di Sumatera? Sampai sejauh ini kami belum mendapatkan kepastian terkait dengan data dan jumlah ya Mas, karena masih dalam proses untuk kolektivitas dan lain sebagainya dari berbagai pihak tentu saja. Oke, nah pendampingan yang dilakukan KPAI sejauh ini untuk mendata anak-anak yang menjadi korban bagaimana, Bu Margaret? Tentu kami meminta informasi kepada beberapa pihak yang menjadi kepanjangan tangan dari KPAI yang ada di sana, karena kami kebetulan punya beberapa kayak KPAD gitu ya, Komisi Perlindungan Anak Daerah. Kemudian kami juga dalam beberapa kasus juga seringkali berkoordinasi dengan unit PPA, kemudian DP3A di daerah, kemudian juga tentu dengan BNPB dan beberapa pihak lain. Nah ini kami mengumpulkan beberapa informasi dari para pihak yang tadi saya sebutkan, dan tentu tidak hanya sekedar terkait dengan jumlah sebenarnya Mbak. Yang paling utama yang kemudian menjadi atau sesuai dengan tusi kami adalah kami melakukan pengawasan terkait dengan apakah anak-anak ini betul-betul sudah mendapatkan hak sebagaimana yang diatur atau menjadi mandat di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terkait dengan posisi dan situasi anak-anak korban bencana ini. Kan kalau di dalam mandat KPAI itu masuk dari salah satu 15 kondisi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Jadi mandatnya apa aja Bu yang kemudian jadi fokus begitu Bu? Apakah misalnya jaminan pangan mereka misalnya, atau jaminan tempat tinggal mereka? Apa yang benar-benar saat ini jadi fokus oleh KPAI dan juga KPAD di sana? Yang utama karena mereka ini kan berada dalam situasi kondisi darurat ya. Kalau di dalam pasal 59 ayat 2, salah satu dari 15 kondisi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Kalau untuk anak dalam situasi darurat ini tentu yang utama adalah penyelamatan atau keselamatan terkait dengan kondisi anak, itu yang paling utama. Kemudian tentu termasuk juga yang tadi dilakukan oleh Mas Komeng itu ya, salah satu terkait dengan upaya kesehatan gitu, kesehatan tidak hanya fisik tetapi juga termasuk kesehatan psikis. Apa yang dilakukan oleh Mas Komeng tadi adalah salah satu dari upaya untuk kesehatan psikis anak di situasi darurat gitu ya, atau di dalam kondisi korban bencana alam. Kemudian yang juga harus dipastikan adalah berkaitan dengan upaya untuk semacam kayak reunifikasi dengan keluarga gitu ya, karena kan pasti dalam kondisi tertentu anak-anak ini kan mungkin terpisah dengan keluarga. Nah ini tentu juga harus bisa diupayakan supaya tetap dalam ada dan terpetik gitu ya pengasuhan oleh keluarga. Terus kemudian juga yang harus dipastikan adalah perlindungan dasar, pemenuhan hak dasar anak, misalnya seperti kebutuhan makan, kemudian juga kesehatan dan lain sebagainya, termasuk nantinya adalah berkaitan dengan pendidikan. Kalau sangat mungkin sesuai dengan mandat dari PP 78 terkait dengan beberapa langkah atau strategi yang berkaitan dengan perlindungan khusus anak pada anak ya yang berada di dalam situasi darurat. Salah satunya adalah pembebasan biaya pendidikan. Itu Mas. Oke. Nah, Bu Margaret, yang mungkin kalau dilakukan sekarang nanti dampaknya mungkin masih jangka panjang, itu paling penting adalah trauma healing kalau menurut saya. Sejauh ini KPAI sudah melakukan apa saja untuk melakukan pendampingan soal trauma healing bagi anak-anak Bu di sana?
Kebetulan kalau kita bicara TUSI KPAI, Mbak, KPAI kan tidak penyelenggara. KPAI bukan penyelenggara. Kalau KPAI melakukan pendampingan secara langsung, itu berarti KPAI menabrak TUSI-nya. Karena TUSI KPAI adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Tetapi sesuai dengan TUSI KPAI, tentu KPAI memastikan bahwa anak-anak itu mendapatkan pendampingan trauma healing, mendapatkan sebenarnya yang utama menurut saya tidak hanya trauma healing ya, tapi tentu selain keselamatan anak-anak juga adalah perawatan kalau ada kondisi anak-anak yang memang secara fisik membutuhkan layanan kesehatan, kemudian tentu berikutnya adalah trauma healing gitu. Nah, kami memastikan bahwa pihak-pihak beberapa pihak melakukan trauma healing gitu, terutama pihak-pihak yang memang memiliki TUSI terkait dengan hal tersebut gitu. Baik, banyak hal yang harus menjadi perhatian mulai dari jangka menengah sampai dengan jangka panjang. Saya mau ke jangka panjang, tadi Ibu ada soal pendidikan yang kemudian diupayakan untuk dijamin begitu. Nah, ini untuk mereka yang kehilangan orang tua misalnya, apakah akan dijamin sampai mereka S1 sampai dengan sarjana atau sampai dengan jenjang apa Bu Margaret? Kalau berkaitan dengan teknisnya seperti itu nanti tentu akan menjadi diskusi ya dengan beberapa pihak terkait yang akan menjadi PIC dalam tanda petik gitu ya, penanggung jawab untuk kemudian memberikan terkait dengan pembebasan biaya misalnya dengan Kemendikbudrismen gitu. Nah, kebetulan kami memang belum melakukan koordinasi secara khusus nih berkaitan dengan pendidikan gitu. Tapi hari ini sebenarnya kami juga akan bertemu dengan Kemendikbudrismen terkait dengan pendidikan anak-anak Indonesia. Oke, dan dalam kasus ini untuk memastikan supaya semuanya bisa mendapatkan hak-hak yang layak dan pengawasannya berjalan dengan semestinya, itu kan pasti butuh data. Terkait dengan data angka pasti berapa jumlah anak yang jadi korban, itu rencananya targetnya selesai kapan dilakukan, Bu Margaret? Iya, secepatnya Mbak. Memang betul itu hal yang sangat mendasar, tapi kita juga tahu ya bahwa kondisi dalam musibah ini kan juga agak susah ya, karena posisinya kan beberapa wilayah kan memang dilaporkan kan terputus gitu situasinya. Tetapi tentu kita bisa melakukan upaya semaksimal mungkin untuk upaya terkait dengan penanganan anak-anak yang terkhusus untuk anak-anak yang menjadi korban bencana alam gitu ya saya kira. Karena kan ini ada di beberapa wilayah yang cukup luas dan memang konsentrasinya ini kan masih konsentrasi terkait dengan penyelamatan termasuk juga beberapa yang mayat-mayat yang masih juga ada ini gitu ya. Jadi memang konsentrasinya belum maksimal dan optimal. Kan kemarin juga untuk pemberian bantuan juga masih terkendala beberapa titik ya, karena memang akses ke beberapa daerah kan juga masih sulit atau terputus gitu. Baik, tentu yang jadi catatan adalah kebutuhan-kebutuhan pokok utamanya harus disegerakan. Semoga ini benar-benar bisa segera tersampaikan. Terima kasih Ketua KPAI, Ibu Margaret Aliatul Maimunah telah memberikan konfirmasinya di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Bu Margaret. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.